Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya. Kita bersama-sama berkumpul pada saat ini di persekutuan tengah minggu. Di berbagai tempat Bapak Ibu mungkin ada. Saya senang bisa menyapa Bapak Ibu dari sini, dari Aji Barang. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau adakan buat kehidupan kami, pemeliharaan yang boleh Engkau adakan sehingga kami boleh sampai hari ini ada dan boleh menghidupi kehidupan ini dengan baik karena pertolongan Tuhan saja. Saat ini kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami akan baca ini, kami boleh mendapatkan kekuatan, petunjuk, penghiburan, dan segala hal yang baik yang Tuhan boleh adakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita bersama-sama akan membuka bacaan firman Tuhan kita saat ini dari Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang-orang benar menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman ini. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian. Mari kita menaikkan pujian bersama. Ku mengerti
Ya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, lagu pujian tadi mengajak kepada kita untuk bisa memahami bahwa Allah itu peduli kepada kehidupan kita. Tentu bukan sebuah pujian yang baru, tetapi menjadi sebuah pujian yang sudah sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian hal itu kita hidupi, hal itu kita yakini, hal itu kita imani? Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita merenungkan firman itu dan juga mengingat akan lagu itu, supaya kita boleh memahami bahwa betul-betul Allah peduli dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 yang tadi saya bacakan, kita akan gumulkan dalam tema perenungan firman, kasih dan keadilan Tuhan di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita telah mengalami kondisi pandemi COVID-19 sudah cukup lama. Mulai daripada pengumuman dari Badan Kesehatan Dunia WHO pada Maret 2020 bahwa status COVID-19 sudah menjadi pandemi di dunia ini. Maka pada saat itulah kita mulai. Jadi sudah hampir 1 tahun lebih. Sekarang kita sudah ada di Agustus 2021. Nah, keadaan yang kita alami akibat pandemi COVID-19 bukan menjadi sebuah keadaan yang mudah. Makin hari makin sulit. Ada beberapa hal yang membuat tidak mudah karena karena pandemi COVID-19 membuat kita menjadi manusia yang berbatas. Padahal kita adalah manusia sosial yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang harusnya berinteraksi dengan masyarakat, pribadi-pribadi lain dalam kehidupan ini. Tetapi karena pandemi COVID-19 banyak pembatasan yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang ada banyak perangkat elektronik yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, keluarga-keluarga kita. Tetapi apakah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian puas atas apa yang kemudian terjadi? Interaksi melalui media elektronik saja? Tentu tidak. Kita merindukan pertemuan tatap muka, dapat bersalaman, dapat berpelukan, dapat tertawa lepas sambil melihat senyum yang tidak tertutup masker. Sehingga menjadi sesuatu hal yang kemudian membawa banyak orang juga merasa frustasi dalam kehidupan sosialnya. Masih menjadi sebuah hal yang juga ringan itu kadarnya. Ada lagi keadaan yang lebih sulit lagi. Bukan hanya tidak dapat bertemu muka dengan orang-orang terkasih, tetapi juga ada keadaan di mana kita harus berpisah untuk selama-lamanya dengan orang-orang terkasih kita akibat daripada pandemi COVID-19. Pendeta-pendeta GKI, teman-teman, orang tua, para senior, mungkin sahabat saya dalam korps pendeta di GKI Sinuil Jawa Tengah saja sudah ada beberapa yang meninggal. Bukan hanya pendetanya, tetapi keluarga pendeta. Ada juga yang terpapar dan meninggal. Dan anggota-anggota jemaat yang dilayani pun banyak yang juga terpapar dan meninggal. Luar biasa. Kondisi keterpisahan dengan meninggal dunia ini lebih lagi menjadi miris ketika itu dialami bukan oleh orang yang dewasa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah surat kabar atau berita elektronik yang menceritakan bahwa ada banyak anak-anak yang kemudian harus kehilangan orang tua, baik ayah atau ayah ibu sekalian. Kalau ditinggalkan sudah usia 18, 19, 20, mendinglah karena sudah dewasa, masih bisa menjadi orang yang mandiri. Tapi kalau yang saya baca itu menjelaskan bahwa yang ditinggal adalah anak-anak yang masih balita, yang masih di bawah 5 tahun usianya. Masa di mana seseorang manusia membutuhkan peran orang tua, tapi kemudian harus ditinggalkan orang tuanya dalam usia yang sangat kecil. Itu membuat sesuatu hal yang menjadi miris. Dan kemudian ada banyak hal yang lain yang mungkin saya bisa ceritakan cukup panjang lebar.
Salah satu kasus yang saya ingin ceritakan di sini adalah kasus di mana ada seorang sahabat saya yang berprofesi sebagai pengemudi driver yang selama ini bekerja dalam bidang transportasi. Transportasi saat ini betul-betul dihantam, hampir KO rasanya. Dia menceritakan sudah hampir 3 bulan ini tidak ada panggilan untuk dia untuk bekerja sebagai driver pengemudi. Padahal itu mata pencahariannya. Dan itu membuat dia malu kepada keluarganya. Dan dia juga merasakan kepedihan yang luar biasa karena tiap hari sudah hampir 1 bulan ini ia hanya makan nasi dengan kecap, kerupuk ataupun nasi dengan sambal saja. Ya begitu merasakan pedih hatinya. Sebagai suami, ia tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Ia hanya bisa menyajikan nasi saja dengan tambahan kerupuk atau kecap dan juga sambal untuk keluarganya. Dan itu membuat dia bertanya-tanya tentang di mana Tuhan dan kasih-Nya dan keadilan-Nya di dalam kondisi yang demikian. Mungkin Bapak Ibu juga yang sedang mendengarkan ini juga berpikir dan bertanya dalam kesulitan masing-masing dalam bentuk dan cara tersendiri yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang terhimpit keadaan akibat pandemi COVID-19, bertanya, di mana keadilan dan kasih Tuhan untuk kita, untuk orang-orang yang menjadi percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, memang begitu mudah ketika kita mengalami keadaan yang sulit, kemudian kita mempersangsikan kasih Tuhan, menanyakan tentang keadilan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah maka tema ini mengajak kepada kita untuk bisa melihat adilkah dan penuh kasihkah Tuhan kepada orang-orang di sekitar, bahkan diriku sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari kita mau coba mempelajari firman Tuhan kita melalui kisah daripada kehidupan Daud. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, Daud juga pernah merasakan hidup yang penuh tekanan, hidup yang diambang kematian. Mazmur 34 yang kita baca bagian ayat 16 sampai 23-nya, kalau kita boleh melihat apa sih yang menjadi latar belakang daripada Mazmur 34, maka bacalah di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan, Mazmur ini ditulis dari Daud. Kapan ditulisnya oleh Daud? Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, kenapa Daud berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi? Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, Daud adalah orang yang diberkati Tuhan dan orang yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam berkat dan kebenaran yang ia hidupi, maka ia menjadi orang yang kemudian dipandang menjadi saingan oleh figur lain, yaitu Saul, raja Israel. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Daud kepada Saul. Saul selalu menjadi seperti ayahnya sendiri. Kemenangan-kemenangan Daud di medan perang didedikasikan kepada Tuhan dan juga untuk Saul itu sendiri, yang dilihatnya sebagai raja. Dan ayahnya Yonatan, anak daripada Saul, adalah sahabatnya yang begitu ia kasihi. Tidak mungkin ia ingin mencelakai ayah dan juga sahabatnya, yaitu Yonatan. Tetapi di dalam kasihnya kepada Tuhan, di dalam kebenaran yang dia hidupi, di dalam baktinya kepada orang tuanya yang dianggap orang tuanya yaitu Saul menjadi iri hati. Dan di dalam iri hati ia dikuasai oleh roh jahat dan kemudian tanpa alasan ingin membunuh Daud.
Daud berlari sejauh mungkin untuk menghindar daripada Saul. Tetapi ada masa di mana kemudian Daud tidak bisa berlari. Ia ditangkap, dicekal, diperhadapkan kepada seorang yang bernama Abimelek, sahabat daripada Saul, yang nantinya kemudian itu bisa diserahkan kepada Saul. Di dalam segala keadaan ia sedang mengalami ketertekanan, nyawanya di ujung pedang. Apakah yang kemudian biasa kita lakukan di saat kita tertekan, mengalami sebuah keadaan yang penuh ketidakadilan, kesusahan? Ya, seperti banyak kisah yang tadi saya ceritakan di depan. Orang akan bertanya, kok ya aku udah bener hidupnya? Kok ya aku datang kepada Tuhan, tapi aku ditinggal oleh orang tuaku, kehilangan pekerjaanku, tidak dapat menafkahi keluargaku, sampai makan saja sulit. Di mana kasih Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Dan berbagai macam keluh kesah kita naikkan, mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengasihi diri kita, kita mengasihani diri kita dan berkata, aku udah bener Tuhan, apa sih yang salah dari hidupku? Kenapa aku seperti ini? Ya. Nah, apakah itu juga yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak seperti itu. Di dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, digambarkan bahwa Daud tidak mencoba mempersalahkan Tuhan, tetapi mau dengan berani ia datang kepada Tuhan meminta pertolongannya. Di dalam ayat yang kelima, pasal yang masih sama, ayat 34 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di sini Daud tidak mencoba mempersalahkan Tuhan, tetapi mencari Tuhan dan menaikkan apa yang menjadi keadaan kehidupannya kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih dan keadilannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Ia mendapatkan pertolongan di saat nyawanya sudah di ujung pedang. Ia mendapatkan sebuah pikiran untuk berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Lepas daripada apa yang dia lakukan, berpura-pura tidak waras, tetapi kemudian ia selamat. Ketika banyak orang di dalam segala tekanan kehidupan buntu pikirannya, tapi Daud, karena ia yakin akan ada pertolongan daripada Tuhan, maka ia memompa jiwanya, menggenjot pikirannya untuk berpikir, apa sih yang harus aku lakukan? Dan kemudian ia mengambil peran untuk pura-pura tidak waras. Nah, walaupun kita ngelihat casingnya pura-pura tidak waras ini menjadi sesuatu yang konyol dan menggelikan, tetapi itulah yang kemudian Tuhan pakai sebagai cara untuk melepaskan Daud, dan Daud mengimani itu merupakan sebuah hal yang Tuhan mungkinkan untuk menjadi jalannya ia terlepas daripada jerat kematian, dan ia lepas. Dan di dalam hal itulah maka ia mengatakan kepada kita bahwa ayat 16 bacaan kita, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan kepada kita yang berteriak minta pertolongannya, ia memberikan telinganya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, apapun keadaan kehidupan kita saat ini, dan kemudian kita mulai mempersangsikan Tuhan dan bertanya, untuk apa kebenaran yang aku lakukan, untuk apa kesucian yang aku lakukan, untuk apa baktiku, imanku yang kutaruhkan kepada Tuhan. Sebab kenapa? Aku mengalami kesulitan. Di mana Tuhan? Daud mengatakan melalui bacaannya bahwa bukan berarti kalau kita benar, bukan berarti bahwa kita telah menaruhkan hidup kita kepada Tuhan, kita lepas daripada segala keburukan kehidupan. Ayat 20 di sana dikatakan, kemalangan itu
datang begitu banyak kepada orang yang benar. Jadi Daud mengatakan bahwa kemalangan itu dimungkinkan terjadi kepada orang yang benar. Tetapi orang yang benar tidak menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan, lalu kemudian mempertanyakan kasih dan keadilan Tuhan, tetapi boleh menaruhkan doa, permohonan, keyakinan terus kepada Tuhan dan terus menjaga hidupnya benar. Maka Tuhan akan menjadi pribadi yang mendengar, menolong di dalam segala keadaan kehidupan kita. Kapan Pak Pendeta? Kapan? Nah, kalau Bapak Ibu tanya saya tidak bisa mewakili Tuhan. Dan saya bukan Tuhan. Dan pikiran saya sangat terbatas untuk mengatakan kapan. Tetapi saya mau katakan pada waktu Tuhan, pada rencana Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dia tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat untuk menolong kita. Dan rencananya melebihi rencana kita, melebihi jalan kita. Ingat firman Tuhan berkata di bagian lain, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi-tingginya jalanku dan rencanaku, lebih tinggi jalan dan rencananya Tuhan. Tidak pernah kita memikirkan apa yang kemudian mampu dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan mengerjakan pada waktunya, pada rencananya, apa yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi keadaan sulit sesulit apapun, jangan sampai kita menggadaikan iman kita, menjauhi Tuhan, mempersangsikan keadilan dan kasih-Nya. Mungkin pada masa inilah kita harus menunjukkan bahwa hidup kita harus menjadi lebih benar, menjadi lebih beriman, lebih berpasrah, berserah diri kepada Tuhan. Maka pada waktu Tuhan dalam rencananya, maka pertolongan Tuhan akan ada. Maka saya mendoakan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ketika saya membaca bagian firman ini dan kemudian mengingat akan keadaan-keadaan yang boleh saya dengar dan baca. Ada seorang pendeta yang meninggal sehingga jemaat kehilangan pendeta. Tentu menjadi sebuah goncangan. Jemaat yang biasanya disapa, dilayani oleh seorang pendeta, kehilangan figur pendeta akibat COVID-19. Bayangkan betapa guncangnya jemaat dengan kehilangan seorang pendeta. Bayangkan juga seorang pendeta yang guncang hatinya ketika ada seorang yang kemudian kehilangan anggota keluarganya dalam jemaatnya. Bahkan ada orang yang datang kepada seorang pendeta dan bercerita, bagaimana Pak Pendeta, aku harus menghadapi kehidupan dan berbagai macam. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa mari kita mencoba memahami bahwa pandemi COVID-19 ini memang sebuah keadaan yang sulit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang mau mengajak kepada kita untuk lebih lagi menunjukkan hidup kita yang benar. Jangan kita kemudian menggunakan apa yang sudah kita lakukan sebagai kebenaran di masa lalu sebagai cara untuk mengintimidasi Tuhan dengan mengatakan, aku udah bener kok, tapi sekarang Tuhan izinkan aku sulit. Apa artinya kebenaran yang kulakukan pada masa lalu? Nah, itu sebuah perkara yang kemudian menghancurkan malah kebenaran yang sudah kita lakukan. Aku sudah beriman kok, aku sudah berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak menolong aku. Di mana kasih-Nya dan keadilannya? Nah, maka itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif terhadap iman kita yang sudah kita tumbuhkan kepada Tuhan. Maka pada kesempatan saat ini belajar dari Daud di dalam segala tekanan kehidupannya, di dalam masa di mana ia sudah di ujung tanduk, nyawanya sudah di ujung pedang. Ia mengalami itu semua bukan karena ia adalah orang yang bersalah, tetapi dia adalah orang yang benar yang membaktikan hidupnya untuk Tuhan dan memuliakan rajanya Saul. Tapi Saul malah menjadikan itu menjadi sebuah keburukan yang harus dia iri hati, dendam dan ingin membunuh. Bagaimana hancurnya Daud?
Tetapi ia di dalam segala tekanan, kehancuran kehidupannya, ia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, meyakini Tuhan itu baik dan mendengarkan dia, akan menolongnya, dan pertolongan itu datang. Pada waktu apa? Pada waktunya Tuhan. Dalam rencananya siapa? Rencananya Tuhan. Daud sudah berhenti mungkin rencananya, apa yang dia bayangkan. Tapi kemudian Tuhan menolongnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Tuhan juga akan menolong kita sekalian. Mari hidup beriman, mari jaga kebenaran, mari makin mendekat, mari makin berserah dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Keadilan dan kasih Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Ini firman untuk kita, biarlah ini boleh kita hidupi. Dan kita meyakini juga tadi lagu kita ya, Allah peduli. Betul-betul ia peduli dan mengerti akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengerti Tuhan bahwa kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang ditanggung oleh Tuhan. Dan kami boleh belajar di sini untuk memahami bahwa Tuhan tak pernah lepas tangan terhadap kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan, berperkaralah dalam kehidupan kami. Mungkin kami saat ini sedang menghadapi keadaan sedang sakit akibat COVID ataupun penyakit-penyakit yang lain, sehingga kami harus isolasi mandiri di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Tolonglah kami. Ada kami yang sedang mengalami keadaan yang sulit sampai tidak bisa makan, sampai tidak bisa bekerja, tidak dapat menafkahi keluarga, rasanya malu, rasanya hancur hidup kami. Tapi kami boleh datang kepadamu Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan akan menolong kami semua. Rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kalau kami pada saat ini sedang menghadapi goncangan di dalam kehidupan pelayanan kami, ketika kami melihat bahwa kehidupan bergereja, berjemaat ini juga mengalami sebuah rintangan yang sama, dan kemudian kami bertanya, Tuhan kapan selesainya masa-masa ini? Maka kami juga boleh datang kepada Tuhan berkata, masa-masa ini akan kami lalui dengan baik bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap kami. Kami mendoakan juga warga negara Indonesia secara keseluruhan, para pemimpin bangsa ini, dan para tenaga kesehatan yang menolong kami untuk dapat menjadi sehat. Biarlah Tuhan boleh tolong. Semoga di dalam perhitungan kami, di dalam rencana kami, di tahun 2022, tahun besok, pandemi ini boleh berlalu. Berikan kami hati yang untuk bisa bekerja sama dengan para pemimpin kami. Vaksinasi dijalankan, prokes dijalankan, sehingga kami dapat melalui masa sulit ini dengan cepat. Biarlah kami diberikan hati yang bijak dan pikiran yang penuh hikmat di dalam pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.